Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altafari Abdau Ariwani, NIM 1261022020158. Di sini saya akan menjawab soal-soal pertanyaan UTS dari mata kuliah Fikih Munakaha dan Fikih Mawaris dengan dosen pengajar Bu Septi Wulansari SSY MH. Nomor 1. Bagaimana hukumnya melakukan pernikahan di saat wanita tersebut sedang hamil? Ada dua pendapat. Satu, menurut pendapat Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah, pernikahan tersebut baik dilakukan laki-laki yang menjadi ayah dari si bayi ataupun laki-laki yang bukan ayah dari si bayi. Itu hukumnya halal dan sangat dianjurkan. Kedua, pendapat dari Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah. Pendapat mereka bahwa menikahi wanita yang dalam keadaan hamil akibat zina dengan laki-laki lain hukumnya haram, dan keharaman ini bersifat mutlak baik kepada laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki lain. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana hukumnya jika mahar yang telah diberikan kepada istri dipakai oleh suami? Jawabannya, apabila suami meminjam dan istri mengizinkan, suami tetap wajib mengembalikan mahar tersebut secara utuh. Jika tidak, maka itu akan menjadi sebuah hutang. Akan tetapi, suami boleh memakai mahar yang sudah diberikan kepada istri jika istri rela dan mengizinkannya. Hal ini tertuang dalam surat An-Nisa ayat 4. Nomor 3. Apakah alasan laki-laki muslim menikah dengan wanita non-muslim diperbolehkan, tapi mengapa tidak boleh bagi wanita muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim? Jawabannya, keharaman menikahkan muslimah dengan non-muslim itu setidaknya didasari dengan landasan bahwa Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Sedangkan kita tahu bahwa pada level keluarga posisi tertinggi dipegang oleh suami yang nanti akan menjadi ayah dari anak-anak. Mayoritas ulama menyepakati, termasuk di dalam ulama ada 4 mazhab, bahwa haram menikahi perempuan bukan muslim selain ahli kitab atau Yahudi dan Nasrani. Perlu digarisbawahi bahwa kebolehan menikahi mereka mensyaratkan bahwa perempuan ahli kitab itu adalah sosok yang suci dari perzinaan, masuk dalam kategori musyanat dan statusnya bukan penduduk harbi, walaupun syarat yang ketiga masih diperselisihkan antar ulama. Pertanyaan nomor 4. Apakah ada batasan seorang istri menikmati harta suami? Ada beberapa ulama, pandangan para ahli fikih terkait dengan nafkah yang tersedia itu diperuntukkan untuk apa saja. Tetapi menurut pandangan yang diunggulkan dan menjadi pilihan bagi ulama, bahwa peruntukan nafkah itu merujuk kepada tradisi dan kelaziman di setiap tempat dan waktu itu, jenis dan kadarnya dan kemampuan suami dan istri tersebut, sehingga tidak ada besaran dan batasan minimal kebutuhan keluarga yang harus disediakan. Pertanyaan nomor 5. Bagaimana hukum poligami jikalau tidak dapat izin istri pertama? Jawabannya, secara hukum suami yang menikah lagi tanpa ada izin dari istri pertama atau istri terdahulu tidak dibenarkan dan merupakan pelanggaran hukum akibat hukum atas perkawinan kedua yang dilakukan suami tanpa izin dari istri pertama terdahulu, atau batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Jawaban UTS dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.